Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumansur Channel, tontonan, hiburan, dan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah. Ucapan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita masih sempat dipinjamkan nikmatnya yang begitu banyak. Ingat hadirin, Allah hanya meminjamkan nikmatnya kepada kita. Makanya semua nikmat yang kita pergunakan dan kita nikmati itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, agar kita selamat dan bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah dengan benar, baik dan selamat. Maka kita gunakan di jalan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Salam salawat kepada baginda Rasulullah SAW yang tidak pernah putus-putus cintanya kepada kita, sehingga Rasulullah SAW selalu menjadikan kita sebagai umatnya yang ingin selamat dunia wal akhirat. Oleh karena itu, mari kita mengirimkan atau menyampaikan salam dan salawat dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita mengutip atau menjadikan referensi salah satu hadis Rasulullah SAW yang insya Allah bisa menjadi hasanah atau kebaikan atau jalan atau solusi dari kehidupan kita yang bisa membawa kebahagiaan di dunia, di akhirat, dan mendapat kesuksesan di dunia insyaallah sampai yaumul qiyamah nanti. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ikutini khamsan qabla hamsin, syababaka qabla al-haramik, wa sihhatika qabla as-sakamik, wa ginaka qabla al-fagrik, wa paragaka qabla as-suglik, wa hayataka qabla al-maut." Ikutini khamsan qabla khamsin. Rasulullah SAW bersabda, gunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Gunakanlah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. Yang pertama adalah syababaka qabla al-haramik, masa mudahmu sebelum datang masa tuamu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita yang masih diberikan waktu-waktu muda oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita masih berposisi usia yang muda, maka gunakan usia muda kita untuk mengabdi beribadah kepada Allah, karena usia muda ini akan berlalu pada saatnya nanti. Kenapa saya katakan bahasakan begitu, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Karena kita lihat di sekeliling kita bahwa ada orang yang menyesal di masa tuanya. Kenapa? Karena masa mudanya dia tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Masa mudanya dia berhura-hura. Masa mudanya dia boros. Masa mudanya dia lalai. Akhirnya jemaah yang berbahagia, masa tuanya dia tinggal menyesali kehidupan masa mudanya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hai para pemuda-pemudi, masihkah kita memiliki tenaga yang kuat? Masihkah normal fungsi-fungsi organ tubuh kita? Masihkah normal panca indera kita? Maka gunakan apa yang diberikan Allah kesempatan itu, agar kita
menjalankan ibadah dengan benar dan betul, serta rutin dan ikhlas semangat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jamaah yang berbahagia? Kalau masa muda kita, tenaga kita masih kuat, maka mudah kita menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Mudah kita melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjadi kendala kita melakukan ibadah dengan sempurna. Contohnya, masa muda kita gunakan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena akal dan pikiran kita masih sehat dan normal. Masih begitu belum banyak beban-beban di dalam pikiran kita. Makanya masih besar kesempatan untuk memperbanyak ilmu pengetahuan, memperbanyak pengalaman, senantiasa mengasah keterampilan agar kita bisa memiliki kemampuan yang lebih. Kita memiliki multi kehebatan. Kita memiliki banyak kesempatan dan kekuatan untuk melakukan sesuatu kebaikan. Contohnya, kita menghafal Al-Quran, masih gampang kita menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena pikiran kita masih segar, mata kita masih jernih, membaca, menelaah, melihat, mengartikan, memaknai, dan lain sebagainya. Telinga kita masih segar, mendengar. Tenaga kita masih kuat untuk berjalan, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jangan sampai itu ada saatnya itu tidak lagi bisa sempurna sedia kala seperti pada saat kita muda. Maka sadarlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai ibadah orang tua, tapi Allah sangat mencintai pemuda-pemuda yang memiliki pengabdian yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jamaah yang berbahagia, kalau kita masih muda, masih sehat, masih kuat, masih gampang kita melakukan ibadah kepada Allah. Coba kalau orang tua mau rajin pergi salat berjamaah, ada lagi urusannya lain. Orang tua mau rajin melakukan ibadah salat berjamaah, sakitlah rongga tubuhnya. Orang tua mau melakukan ibadah, ada lagi urusan yang sangat penting dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau masih muda, maka masih banyak kesempatan, banyak waktu, tenaga untuk melakukan terbaik. Maka isi waktu antum dan Anda untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyesal di masa tua kita. Kalau masa muda kita boros, lalai, asal-asalan, atau kita tidak menggunakan kesempatan menuntut ilmu, terkhusus ilmu pengetahuan agama, dan melakukan pembenahan diri dan bercita-cita menggunakan muda kita untuk berkarya yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua adalah wasihatika qabla saqamik. Gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan boros tenaga kita. Kita ini yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berpoya-poya boros menggunakan kesehatan kita. Sadarlah bahwa kita lihat kondisi orang tidak lagi menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat. Kalau kita berkunjung ke rumah sakit, ketika ditanya apa yang paling berharga untukmu, kira-kira dia menjawab adalah sehat. Kenapa? Karena ketika dia sakit,
makanan yang enak tidak lagi enak dia rasa. Kendaraan yang bagus tidak lagi nyaman dia gunakan. Fasilitas yang mewah tidak lagi bahagia dia rasakan. Keluarga yang mencintainya tidak lagi dia bisa bersama dengan suka senang. Kenapa? Karena dia mengalami sakit. Oleh karena itu, selagi Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan sehatnya kepada kita, maka waspadai diri kita untuk lagi sehat. Maka bersungguh-sungguhlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersungguh-sungguhlah kita melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersungguh-sungguhlah untuk berkarya melakukan kebaikan. Sakit itu tidak memilih apakah kita masih kecil, remaja, muda, dewasa. Siapa saja dia akan merasakannya. Nah, kalau dia sakit, maka akan ada kendala melakukan ibadah sempurna di Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau pergi di masjid, tenaga sudah tidak bisa lagi pergi di masjid untuk salat berjamaah. Makanya selagi sehat, rajinlah berjamaah dengan sempurna. Kalau seorang laki-laki, jangan salat di rumah, usahakan salat berjamaah di masjid. Kalau kita masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah, gunakan sebaik mungkin kesehatan itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan manfaat, menebarkan manfaat kebaikan, kesenangan dan lain sebagainya. InsyaAllah masa tua kita akan kita tuai, atau masa saatnya kalau kita sakit, maka sakit itu menjadi peristirahatan kita untuk menikmati hasil-hasil perbuatan, perlakuan, tindakan kita di masa kita pada saat Allah memberikan kita kesehatan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kedua. Yang ketiga adalah wal ginaka qabalal faragh. Gunakanlah masa kayamu sebelum datang masa miskin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang diberikan kelebihan materi oleh Allah. Selagi Allah meminjatkan materinya kepada kita, alias Allah masih memberikan rezeki yang banyak kepada kita, Allah memberikan keluasan harta kepada kita, memberikan kekayaan kepada kita, gunakan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasilitas itu gunakan untuk melakukan tindakan-tindakan baik yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memboroskan harta kita hanya untuk kenikmatan pribadi yang sifatnya duniawi. Akhirnya gara-gara harta kita membuat kita lalai beribadah dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecilnya, Allah memberikan kita mobil, maka mobil itu gunakan untuk kita pakai beribadah kepada Allah. Ketika hujan, pakai dia untuk pergi melakukan ibadah atau salat berjamaah di masjid. Jangan hanya pakai hanya berhura-hura, berjalan-jalan. Apalagi kalau sampai tindakan maksiat kita gunakan fasilitas itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita untuk berzakat, bersedekah. Tapi apa yang terjadi jemaah yang berbahagia? Kita gunakan membelanjakan hanya khusus untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan sementara duniawi. Kita berikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas itu supaya kita gampang, mudah, ringan melakukan ibadah kepada Allah. Tetapi malah kita pakai untuk menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa bahwa kita tidak butuh lagi dengan yang namanya salat, yang namanya puasa, yang namanya ibadah yang lain. Kenapa? Karena hati kita sudah dibahagiakan, kehidupan kita sudah serba lengkap, serba ada. Akhirnya kita tidak merasa butuh lagi yang lain, karena kita merasa sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, indahnya jemaah yang berbahagia kalau kita menggunakan harta itu
untuk beribadah kepada Allah. Di samping kita mendapatkan kenikmatan dunia, dengan harta itu mudah kita melakukan ibadah, mudah kita melakukan bantuan dan lain sebagainya. Juga insya Allah kita akan bebas nanti pertanyaan di yaumul qiyamah. Kenapa? Karena kita gunakan harta kita sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suatu saat nanti jemaah yang berbahagia bisa jadi karena perlakuan kita ada musibah. Contoh biasa kita lihat hari ini rumahnya kokoh berdiri, mobilnya begitu banyak di dalam garasinya, tiba-tiba gempa bumi hancur rumahnya jemaah, maka hilang semua itu. Kemarin rumahnya masih bagus, fasilitasnya di dalam semua mewah, tiba-tiba terjadi ledakan, akhirnya kebakaran, hancurlah semua itu, hilang. Tiba-tiba enak berkendaraan jemaah yang berbahagia, tidak tahu apa, ada yang menimpanya atau tertabrak dan sebagainya, hancurlah mobil yang mewah itu. Dan lain sebagainya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia punya usaha yang berjalan baik, tiba-tiba bangkrut, jatuh miskin. Maka oleh karena itu, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menitipkan itu kepada kita, harta yang ada ini yang kita nikmati saat ini, maka gunakan kesempatan untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah wa faraguka qabla syukri. Masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita yang masih diberikan banyak waktu oleh Allah, kita yang masih diberikan banyak kesempatan oleh Allah, karena waktu kesempatan kita beribadah, suatu saat nanti kita akan sibuk. Suatu saat nanti ada kesibukan yang sangat mendadak, sehingga kita dalam menjalankan ibadah akan terkendala melakukannya dengan tepat dan sempurna, serta sesuai dengan kedamaian yang ada. Contoh kecilnya jemaah yang berbahagia. Hari ini banyak waktu buang dan kosong kita. Tiba-tiba jemaah yang berbahagia terjadi sesuatu bencana lain sebagainya. Apa yang terjadi? Kita akan sibuk memperhatikan, mengamankan keadaan dan lain sebagainya. Akhirnya kita tidak lagi bisa melakukan kesempatan yang aman seperti sedia kala. Kenapa? Karena keadaannya dalam keadaan kita sibuk. Oleh karena itu, masihkah kita memiliki waktu-waktu yang banyak? Masihkah kita dalam kondisi-kondisi yang aman dan nyaman? Maka gunakan waktu itu untuk beribadah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya di negara-negara, di kampung-kampung lain, ada orang mau beribadah dengan tenang, tetapi dia merasa gelisah. Kenapa? Karena terancam, ada ancaman di sekelilingnya terhadap jiwanya. Ada ancaman halangan yang sangat membahayakan hidupnya. Akhirnya jemaah dia akan tergesa-gesa. Dia akan merasa was-was atau selalu merasa waspada. Tidak seperti kita yang memiliki masa yang kosong, masa yang luang, waktu yang banyak untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu itu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita hanya berlalu waktu itu tanpa berarti, tanpa melakukan ibadah yang serius di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa melakukan suatu kebaikan manfaat dan melakukan tindakan-tindakan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah wahayataka qabalal maut. Masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, dan ini adalah hal yang pasti terjadi. Kita tidak bisa menghindar sebagai manusia ciptaan Allah. Selagi kita berpredikat sebagai manusia,
di muka bumi ini, yang hidup di muka bumi ini suatu saat nanti akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum itu tiba, mari kita sadar sesadar-sadarnya. Jangan kita lalai. Jangan kita tidak perhatikan hidup kita. Jangan kita tidak merasa bahwa suatu nanti itu akan datang. Perbaiki diri kita. Gunakan apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Hidup ini ada batasnya. Kehidupan ini ada akhirnya. Saat itu ada waktunya. Nah, sebelum itu datang, kita masih diberikan kesempatan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesehatan. Walaupun kita diberikan ujian, tetapi kita masih berada di muka ini, masih hidup, masih ada kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi apapun itu, kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menonton video, misalkan gunakan tontonan, atau tontonan itu yang bisa mengantarkan kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa membuat kita termotivasi untuk memperbanyak amal-amal ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita harus waspadai hidup kita ini kita gunakan agar kita merasa aman-aman saja. Kita berlalu waktu kita tanpa kita menabung amalia-amalia, kita menabung pahala-pahala, kita menabung kebaikan yang bisa kita nikmati baik di waktu masih hidup maupun nanti insya Allah di waktu ketika kita kembali di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, sebagai kesimpulan, igini hamsan qabala khamsin. Mari kita gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Syababaka qabala haramik. Masa muda sebelum datang masa tua. Wasihataka qabala saqamik. Masa sehat sebelum datang masa sakit. Waginaka qabala al-fabrik. Masa kaya atau longgang sebelum masa miskin datang. Wafarqika qabala sukulik. Masa longgarmu, kosongmu sebelum datang masa sempit. Wahayataka qabala mutik. Masa hidupmu sebelum datang masa tuamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan yang luas kepada kita, sehingga kita senantiasa waspada, kita senantiasa mawas diri, kita senantiasa berhati-hati dalam kondisi apapun itu. Kita sadar dan selalu minta bimbingan kebesaran Allah agar kita selalu istiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kiranya didoakan agar saya bisa senantiasa istiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kebaikan ikhlas karena Allah. Begitu pun Anda, semoga Anda semua diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk beribadah dan istiqamah di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Ibu semua bisa beramal jariah dengan mensubscribe dan menyukai channel ini dan membagikan, insya Allah apa yang Anda lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan sia-sia sepanjang kita ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi. Karena yang dibagi adalah kita saling mengajak dalam hal yang diridai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.